Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Tayona Putra, NIM 2019-2445. Pada video kali ini, saya akan melakukan konfigurasi DHCP sistem di operasi Linux. Kemudian di sini itu saya akan melakukan konfigurasi interface DNS dan DHCP. Oke, dengan nama virtual DHCP underscore nama panggilan, password root 123, domain nama panggilan.com, IP address 192.168, XX ini menandakan absensi di kelas. Oke, 1. Oke, untuk hostname-nya itu server, DHCP range-nya ya 202, 102, XX 2 sampai dengan 202, 102, XX 10. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian di klien yaitu Windows 7. Tetap bersama saya, lanjut ke video. Ya, ini merupakan tampilan dari VirtualBox. Ini saya akan sedikit mereview materi di pertemuan keempat karena di pertemuan keempat ini sangat berkorelasi dengan ada korelasi dengan pertemuan 6. Makanya saya akan di sini sedikit mereview pertemuan keempat. Oke, di sini langsung saja untuk sisi servernya di sini ada DHCP underscore nama panggilan saya. Kemudian di sini ada klien. Di sini ada nama unsada underscore Rizky Tayona Putra. Oke. Di sini saya akan klik setting terlebih dahulu. Kita ke sistem. Di sini boot ordernya itu harddisk ya. Oke. Awal ini kan floppy sama optical juga checklist karena kita unchecklist. Kemudian ke acceleration. Nah, ini enable VT-nya kita unchecklist. Kemudian ke network. Ini kita default saja. Oke, kita oke. Kemudian sama dengan sisi server, nah dari sisi klien ini kita setting ke sistem. Nah di sini juga sama nih floppy and opticalnya itu tadinya checklist karena ini kita unchecklist. Kita ke acceleration, ini kita enable-nya unchecklist ya, enable VT-nya, terus ke network. Ini kita default, oke, kita oke. Setelah itu kita running ya, kita jalankan nih servernya dan kliennya. Oke, ini tampilannya ini. Nah, ini dia akan muncul tampilan seperti ini untuk server loginya. Langsung aja kita ketikkan nih root ya. Ini super enter untuk passwordnya 123. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi IP address. Kita akan masuk nih ke file interface. Gimana caranya? Kita ketikkan saja nih nano spasi etc spasi network tab oke inter tab oke. Nah, ini dia. Setelah itu di sini kita akan merubah. Oh, ini sudah auto. Oke, kalau sudah auto kita ctrl X saja ya. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu di sini kita akan restart ya. Gimana cara restart? Oke, langsung saja kita ketikkan service networking restart. Kita enter. Oke, nah ini sudah berhasil. Langsung kita tes IP address ya. Gimana caranya? Ping 192.168.13.1 kita masukkan
IP address dari server. Enter. Nah, ini dia sudah running nih. Kita ketikkan. Oke, nah ini kita stop ya. Kita clear. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi DNS. Pertama, kita cek dulu nih hostname dan hostnya ya. Gimana cara ceknya? Langsung saja kita ketikkan nano etc host. Kita enter. Nah, ini dia. Di sini tuh ada localhost dia. Oke. Ini untuk nama domainnya rizkychayano.com. Langsung kita ctrl saja. Kita clear. Selanjutnya itu kita ketikkan nano etc hostname. Kita enter. Nah, ini dia. Untuk hostname itu server ya, benar. Kita clear. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi DNS. Gimana caranya? Langsung saja guys, kita ketikkan apt kurang get spasi install bin 9. Kita enter. Oke, berhasil lah itu ya. Terus selanjutnya itu kita akan masuk ke konfigurasi DNS ya. Gimana cara masuknya nih? Kita langsung aja ketikkan cd. Jadi kita masuk ke ini ya, directory dari DNS-nya nih. etc bin. Nah, terus sudah masuk tuh ke directory bin ya. Oke, setelah itu kita ketikkan nano name conf enter. Ini dia sudah terisi ya. Di sini ada zone DNS saya, terus zone IP address saya nih. Langsung aja X. Kita clear. Selanjutnya itu di sini kita akan mengetikkan nano etc resolve conf. Kita enter. Ini dia tuh DNS saya rizkychayano.com. Terus IP address-nya juga udah tuh ya, 1 ya. Oke, udah jelas tuh. Kita cari X. Selanjutnya kita akan coba untuk ini ya, restart ya. Service bin 9 restart. Sorry. Bin 9 start. Kita enter. Nah, ini dia sudah berhasil ke restart ya, bin 9-nya. Lalu kita tes nih ya, ns lookup domain name-nya. Oke, tuh ya, sudah ketemu ya. Coba kita tes dengan IP address. .1. Ini juga sudah ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke pertemuan ke-6. Tadi tuh penjelasan sedikit pertemuan ke-4. Nanti link deskripsi video full pertemuan ke-4 akan saya cantumkan ya. Oke,
Selanjutnya untuk pertemuan ke-6 ini kita akan melakukan konfigurasi DHCP-nya ya. Langsung aja nih kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Kita akan masukin disk 2 ya. Di sini untuk mengetahuinya kita akan tes terlebih dahulu. Oke. Kita akan tes di 1 ya. Di sini untuk tesnya itu kita ketikkan saja apt get update. Oke. Nah, di sini tertera baru 83% guys. Oke. Jadi di sini untuk disk 2-nya itu belum terinstall ya. Bagaimana caranya kalau kita mau masukin disk 2? Nah, itu gampang nih guys. Langsung saja kita ketikkan apt cd-rom, oke. Add. Nah, di sini kita klik device, kemudian ke optical device. Di sini kita pilih nih disknya. Nah, ini dia filenya ya. Kita masukin ini disk 2. Setelah itu ini kita klik force unmount, oke. Kemudian kita enter. Nah, ini dia tuh. Kemudian kita tes kembali ya. Kita ketikkan apt get update. Nah, di sini sudah tertulis tuh 91%. Oke, kita clear terlebih dahulu. Jadi sudah terbaca tuh di 1 dan di 2-nya. Tadi kan sudah tertera 91% kan. Nah, setelah itu kita akan install service DHCP. Kita ketikkan saja nih langsung apt get install isc strip dhcp strip server. Kemudian kita enter. Nah, done ya, sudah berhasil tuh. Oke. Reading tuh. Kita tunggu saja nih guys. Untuk filetnya ini kita biarkan saja. Langsung kita masuk nih ke konfigurasi berikutnya. Ini kita clear terlebih dahulu ya guys. Kita masuk ke file isc dhcp server. Oke. Langsung saja nih kita ketikkan nano etc default. Oke, default. Lalu isc. Oke. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya dengan klik panah saja nih, panah bawah kita klik. Nah, di sini itu ada interfaces ya. Di sini ada petik 2 kan. Nah, ini kita masukin eth0. Setelah itu ctrl x y enter. Kita save ya itu. Kita clear terlebih dahulu. Oke, langkah berikutnya itu kita akan edit file dhcp-conf. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita ketikkan nano spasi etc dhcp conf. Oke, kita enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah dengan klik panah. Kita cari slightly. Kita
kita cari kata slightly. Nah, ini dia. Nih. Nah, di sini ada subnet. Kemudian tanda pagarnya ini kita hilangkan ya. Di sini kita hilangkan sampai apa nih? Sampai tutup kurung kurawal ya. Iya, ini dia. Sampai tutup kurung kurawal kita hapus nih pagar-pagarnya. Salah guys. Oke. Selanjutnya itu kita akan merubah subnetnya ya. Nah, subnet di sini tuh apa ya? Merupakan apa? Subnet itu merupakan apa ya? Network ya. Untuk subnetnya itu kita rubah menjadi IP address kita ya. Di sini nih kita rubah 192.168.13.1. Jadi IP address 0. Di sini IP address ya. Nah, untuk netmasknya itu 255 nih kita ganti 0. Untuk range-nya itu di sini karena IP address dari server itu sudah angka 1, maka di sini untuk range IP address-nya itu kita akan memasukkan 2, oke. Terus spasi. Nah, ini juga kita rubah nih. 192.168.13.10. Jadi di sini tuh range IP address-nya itu dari 2 sampai 10. Oke, kemudian kita cari NS1. Mana nih NS1? Nah, ini dia nih, sorry. Di sini NS1 itu kita rubah ya, guys, menjadi server. Kemudian untuk internal example org, nah ini kita rubah menjadi domain. Domain saya rizkycahyono.com. Kemudian di bawahnya juga ada nih internal example org, kita rubah menjadi DNS saya. Selanjutnya itu untuk option router nih ya. Untuk option routernya itu kita rubah menjadi IP address server. Kemudian untuk option broadcast ini kita rubah menjadi 192.168.13.255. Setelah dirubah kita save ya. Seperti biasa save itu ctrl x y enter, kemudian kita clear. Ini terakhir, langkah terakhir itu kita akan melakukan restart service-nya. Kita ketikkan saja nih langsung service spasi isc dhcp server, kita tambah restart, kita enter. Nah, ini memang biasanya itu di langkah pertama itu memang violet tapi gagal kan. Nah, ini kita coba kembali untuk untuk restart lagi, kita coba lagi. Biasanya yang kedua itu berhasil. Kita ketikkan saja nih sama seperti tadi. Enter. Nah, ini dia. Oke, langkah berikutnya itu kita akan langsung tes dari sisi klien.
kita ke Windows ya, Windows 7. Di sini karena tadi kan di awal sudah saya jelaskan kalau Windows 7 ini akan saya jadikan klien, klien. Di sini kita pilih yang monitor network ya, kita klik open network. Kemudian ke local area connection. Di sini kita pilih properties. Lalu kita pilih yang versi 4, kita pilih properties. Di sini kita pilih yang obtain ya. Di sini juga untuk DNS server kita obtain. Nah, kemudian kita oke. Setelah itu kita diamkan terlebih dahulu. Lalu kita klik detail ya, coba. Nah, di sini tuh sudah tertera nih kan. Untuk IP address-nya itu di sini 192.168.13.2. Jadi IP address di sisi klien ini akan diberikan secara otomatis ya oleh server. Selanjutnya kita tes ya, kita tes lagi, kita buka CMD. Ini kita close saja. CMD. Oke. Kita ketikkan IP config. Nah, di sini juga tertera nih IPv versi 4 address-nya di sini tuh 192.168.13.2, jadi sama ya seperti yang tadi. Jadi di sini memang untuk sisi kliennya ini mendapatkan IP address-nya itu secara otomatis gitu. Kita tes nih, tes koneksi ke diri sendiri 192 ping 192.168.13.2. Kita enter. Nah, di sini juga sudah nge-reply nih ya. Di sini juga tertera send 4, receive 4, lost 0. Oke, artinya berhasil. Kemudian kita tes dari sisi server. Ke sisi server. Titik 1. Nah, di sini juga sudah terkoneksi nih. Loss-nya 0%. Jadi di sini dari sisi klien sudah terkoneksi nih ke sisi server. Kemudian kita ketikkan lagi nih, kita coba ya NS dengan NS lookup. Kita masukkan DNS. Oke, DNS-nya kita masukin. Nah, tuh berhasil ya. Kemudian kita coba kita masukin NS lookup dengan IP address dari server. Nah, itu juga sudah berhasil tuh guys. Lalu kita ke browser ya. Di sini saya memakai Internet Explorer. Langsung saja nih kita search. Oke, kita search. Kita masukin, kita coba dari domain saya ya. .com. Nah, ini dia tampilannya akan it works ya. Oke, bekerja. Coba kita coba dengan IP address. Nah, di sini dari IP address-nya juga sudah bekerja nih, it works. Jadi tuh kesimpulannya itu kenapa bisa terkoneksi? Karena komputer atau kliennya ini telah diberi IP dari server ya kan secara otomatis. Demikian penjelasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.